selalu ada fondasi dalam setiap orang melakukan sesuatu. Fondasinya apa sih? Tujuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih? Kalau tidak kelihatan tujuannya, artinya dia cuman wedus yang digembala oleh orang lain. Kalau memang benar-benar mau berjuang membuat Quran relevan di zaman apapun, pahami zamannya. Terjemahkan Quran dalam bahasa zaman tersebut. Karena kamu percaya bahwa Quran itu memang kebenaran yang puncak. Makanya nambah pengetahuan itu penting untuk mengelainkan kita dengan dunia. Nah setelah itu langkahnya bukan seleramu. Jagati onone koyo ngene. Yang berlaku sekarang seperti ini le. Ininya gini, oke, untuk menuju yang kita inginkan ke depan, kita harus gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini forum maiyahnya mulai menciut dalam tanda petik dalam jumlah, tapi artinya juga semakin bisa dibawa lebih dalam, karena yang datang otomatis akan terfilter. Yang cuman nyari hiburan jadi males, yang cuman ngefans sama Simbah jadi males karena Simbah nggak datang, tapi yang memang membawa nilai dari Simbah untuk sinau bareng tetap datang, dan ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Saya pengen memberi framework tentang kegiatan-kegiatan ini karena pasti akan terjadi perdebatan, pasti akan terjadi percobaan langkah dan seterusnya, tapi kita perlu memahami sesuatu yang lebih besar. Yang menurut saya pertanyaan dari teman-teman KC kemarin menarik, bisa diawali dari situ. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus bikin negara? Sebabnya apa sih? Emang kita harus gini po? Yang bener kayak gitu toh? Emang kita harus? Nah itu menarik untuk kita jadikan pintu masuk. Manusia nggak harus ngapa-ngapain. Ora kudu ngopo-ngopo. Lahir yo ceprot kowe ora njaluk, jeneng yo ora dijak rembug. Ketika saya ditanyain, kenapa mas namanya Sabrang Pondasmu? Aku ora dijak rembug aku. Ngerti-ngerti wis duwe KTP, wis duwe akta kelahiran ngono ya nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya banyak hal yang kita ini ditanamkan dari luar, karena pada fundamentalnya kowe nggak kudu ngopo-ngopo kok. Bahkan nggak makan pun nggak apa-apa. Ngomong gitu dulu ya, ini ngomong fondasinya dulu. Anda baru kemudian harus melakukan sesuatu ketika sudah punya tujuan. Tujuan itu bisa disadari bisa disadari, bisa tidak disadari. Anda nggak harus makan, betul. Tapi Anda melakukan makan, betul nggak? Karena badan Anda minta. Tujuannya nggak pengen mati cepet-cepet kan. Walaupun secara sadar di otak enggak, aku gak pengen mati maka harus makan. Orang badok yang badok aja. Tapi ya badannya kan punya tujuan agar tidak pengen mati. Sehingga makan itu seperti harus, kalau sarapan, minum harus. Enggak ya enggak apa-apa jane kok. Puasa menunjukkan bahwa kita enggak harus ngapa-ngapain kok. Cuman ketika punya tujuan, baru kemudian kita harus. Karena kalau tidak punya tujuan dan kita melakukan sesuatu, artinya kita bersikap reaktif. Bukan proaktif. Reaktif itu enggak ono bedane karo kewan. Kewan itu reaktif aja. Kalau disulut ya marah, kalau diginiin ya bereaksi gitu aja. Kalau manusia punya plan, punya cara untuk melakukan sesuatu. Apa sih tujuan itu? Mari kita bedah satu-satu sebelum nanti kita menukik satu-satu ke tema-tema yang sudah dibicarakan ini. Tujuan itu apa sih? Tujuan itu ada yang ngomong sebagai cita-cita, ada yang ngomong sebagai goal, target, whatever. Kalau kita rangkum itu jadi satu konsep. Konsepnya adalah kamu bisa membayangkan keadaan dirimu di masa depan. Travel time ini. Jadi bayangkan ke depannya gimana ya, gendong anak, duwe gawean, duwe omah ini tadi dan seterusnya. Jadi ada tujuan di depan yang disadari dan tidak disadari atau tidak disadari, dan kamu kemudian melakukan sesuatu. Nek tujuan di depannya mlebu surga, ya otomatis melu konsep agama apa untuk mlebu surga kan gitu. Kalau tujuannya sugih dengan segala cara, artok leboni argumentasi agama kaya apa ya ora peduli. Wong tujuan di depannya yang dibayangkan bukanlah surga atau neraka kok. Kan gitu. Tujuan di depannya adalah
Apa? Duwe makhluk 80 ngono, masing-masing diseni bojo ngono. Gendeng kok. Nggak ada tujuannya kayak gitu. Kita tidak bisa apa namanya ngomong mana itu tujuan benar dan salah. Tujuan benar salah nek kowe kan gitu. Tapi sebenarnya bukan benar salah, itu bukan tujuanmu kan gitu. Tujuanmu berbeda sehingga langkahnya berbeda. Nah, di sini kemudian tadi ada pertanyaan, apa gunane kalkulus dan diferensial dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, mungkin saya nggak akan ngomong tentang kalkulus dan apa namanya? Dan diferensial ya, tapi saya pengen ngomong gunanya ilmu. Ngapain sih kita harus pakai ilmu? Karena petanya gini, ada dua jagat yang kita alami. Jagat yang sebenarnya kita alami, sama jagat yang ada di kepalamu. Belum tentu sama loh. Betul nggak? Belum tentu sama. Kalau sama persis, kamu bisa memprediksi 5 menit lagi terjadi apa. Karena tidak sama persis, sehingga susah memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, ini arep melu ngomong sing mburi. Oh, usul apa kira-kira? Apa namanya? Nah, gunanya ilmu adalah agar dunia di kepalamu itu sepersis mungkin dengan dunia yang ada sebenarnya. Makanya ada teori. Kenapa perlu hidro? Ilmu hidro. Karena agar kita bisa ngolah air misalnya gitu. Imajinasimu dulu kalau imajinasi dunia di kepalamu belum tentu sama loh dengan yang terjadi di dunia. Biar nih si ono misalnya, oh ini gara-gara aku eman marah nih makanya tsunami. Itu dunia di kepalamu itu. Dengan belajar ilmu geologi, dengan belajar ilmu macam-macam kita mulai lebih tahu nih. Apa sih yang terjadi di dunia sebenarnya, sebab akibatnya seperti apa ya. Nah gunanya ilmu itu cuman untuk mendekatkan dunia di kepalamu dengan dunia apa adanya yang ada di dunia. Terus gunanya apa kalau sama? Agar kamu bisa merencanakan sesuatu yang bisa terjadi di dunia nyata. Ngono tok. Gue pengen sugih. Dunia di kepalamu gimana? Ono sing dunianya karena dia hidup di dunia hidup di desa santet kota Banyuwangi misalnya, sehingga masuk banyak input yang masuk adalah untuk sugih kudu Gunung Kawi ora apa babi ngepet. Babi ngepet. Oke lah misalnya gitu, babi ngepet. Berarti syaratnya adalah pakai lilin yang enggak mati ditiup angin sama ada yang jadi babi. Kamu pakai pengetahuan sedikit, nggak usah ada yang jagain itu, lilin itu. Wah, aku pernah lihat ada tukang dodolan somai, lilin kemana-mana nggak mati karena ditutupi oleh apa? Semprong. Apa ditutupi oleh gelas plastik misalnya. Dah. Itu membuat pengetahuanmu jadi update sedikit hanya untuk ngurusi lilin itu. Paham maksud saya ya? Belum berarti ngepetnya bener. Oke, tapi satu pengetahuan itu nambahi gue untuk detail lebih di duniamu itu. Tapi apakah itu selalu benar? Kan belum tentu. Makanya nambah pengetahuan itu penting untuk mengelainkan kita dengan dunia. Nah setelah itu langkahnya bukan seleramu. Jagati onone koyo ngene. Yang berlaku sekarang seperti ini le. Ininya gini, oke, untuk menuju yang kita inginkan ke depan, kita harus gimana nih? Bukan selera itu bukan pendapat, itu analisa. Berdasar semakin kita tahu ilmu, semakin kita tahu teori, semakin kita tahu pengalaman, semakin kita bisa memprediksi lebih akurat, saya nggak ngomong pasti akurat ya. Lebih akurat daripada yang tidak punya ilmu. Kenapa ilmu itu lebih akurat? Karena ilmu itu datang dari banyak orang yang diverifikasi oleh banyak orang. Kepala orang banyak biasanya lebih pas daripada kepala satu orang untuk menerjemahkan jagat. Sampai sini paham ya petanya ya. Ada dunia di kepalamu, ada dunia di dunia kenyataan, ilmu itu gunanya untuk menjembatani itu. AI itu gunanya untuk mempercepat bikin jembatan. Oke. Kalau kamu nggak tahu soal ayat atau soal kalau dunia di kepalamu memang tujuannya untuk ke surga, pengetahuan ayat sangat penting. Kalau kebetulan kamu Islam ya, jadi ayat Islam itu juga penting kemudian. Untuk belajar di pesantren misalnya, untuk bisa memahami segini banyak, buka-buka buku dari 300 buku, butuh waktu seminggu, dengan AI bisa jadi 2 menit.
misalnya. Nah itu mempercepat, mengalign, menyamakan yang di kepala sama yang di yang dunia nyata sebenarnya. Dunia nyata itu ada dua hal juga. Dunia nyata itu yang dibuat oleh Tuhan sama yang dibuat oleh manusia. Demokrasi itu yang buat manusia atau Tuhan? Manusia. Tanah itu yang buat siapa? Tuhan. Tapi garis batas negara yang buat manusia. Nah, kita bisa membedakan itu. Mana buatan manusia, mana buatan Tuhan. Oke, kalau kita sudah mengetahui, oh di dunia nyata itu ada dua hal yang berlaku. Kalau ini pakai ilmu ini, kalau ini pakai ilmu ini. Oke. Jadi petanya gitu. Teman-teman mau melakukan ini, misalnya peduli dengan settlement. Kenapa? Karena di depannya beliau berpikir nih. Mas Adit berpikir, iki piye nek wong akeh sakene njuk ora iso do turu iki. Ora iso ada tempat tinggal di rumahnya nih. Oke, ada yang membantah, enggak harus gitu. Itu cara. No problem. Ayo debat sak modarmu ngasing-ngising kamplong-kamplong kan ora masalah. Asal tujuannya sama nih. Mimpi di depannya sama. Kalau mimpi di depannya sudah berbeda, enggak ada debat yang berguna. Wong siji pengen yang Semarang, siji pengen yang Solo, debat jalannya lewat mana enggak akan sama tuh. Mana yang benar jalannya? Lu tujuannya beda kok. Nah, sekarang pertanyaanku tentang fondasi kegatelanmu ketika Quran dikatakan usang, itu reaktif atau proaktif? Nek kue reaktif, saya sedih. Tapi kalau kamu proaktif, saya bangga. Kenapa? Kalau reaktif, berarti kamu tidak tahu betul kenapa kamu pegang Quran. Buat apa sih Quran? Itu karena set pikiranmu bahwa Quran itu penting. Dan ada asumsi dasar gini. Biasanya orang Islam ya, biasanya karena saya tidak pernah melakukan survei dengan khusus. Biasanya Quran itu dinilai sebagai ultimate truth, kebenaran yang sangat benar, yang tidak mungkin bisa dibantahkan. Jadi ketika ada yang menganggap usang, itu bukan hinaan. Itu adalah tantangan untuk membuktikan bahwa Quran itu memang sebenar-benarnya benar. Oke, tadi sudah ketemu masalahnya. Kamu hanya yang tidak dipercaya pembuktian secara empiris sehingga Quran dianggap usang. Itu pembuktian empiris dari mana sih? Dari dunia sains. Kalau kamu memang benar-benar pengen ngangkat Quran, jangan paksa mereka memahami duniamu. Kamu paham dunia dia. Dunia sains, emang pembuktian hanya empiris. Pembuktian empiris paham ya? Pembuktian empiris itu kamu punya teori, dibuktikan di dunia nyata, benar atau tidak, ada buktinya. Tapi ada pembuktian lain di sains yang disebut sebagai pembuktian formal. Pembuktian formal itu beda sama sekali dengan pembuktian empiris. Apakah Anda bisa membuktikan rumus matematika, misalnya ini tadi diferensial dan kalkulus, membuktikan diferensial sama integral itu tadi dengan empiris? Apa harus bukti gue jaran liwat matahari berputar, nggak bisa. Matematika itu dibuktikan bukan dengan empiris. Matematika itu dibuktikan dengan formal. Karena ada konsep tertentu yang hanya bisa dibuktikan dengan formal. Pembuktian formal itu gimana sih? Nah, iki nek wong Islam menurutku gunakan akal kamu penting banget gue. Karena akalnya tidak hanya digunakan untuk Islam. Karena kamu yang payung paling besar kepercayaanmu, buktikan bahwa ternyata sains itu masih muda. Bukan menyalahkan mereka. Pahami sampai umur berapa sih kamu, kan gitu. Pahami dalam dunia sains itu ada pembuktian yang namanya pembuktian formal. Apa sih pembuktian formal? Itu pembuktian berdasarkan logika deduktif, induktif, silogisme dan seterusnya. Gimana cara ngolahnya? Ada aksioma, ada gini dan seterusnya. Oke. Bangun itu dalam Quran. Kalau Quran kebenaran yang puncak, tidak akan takut dihajar oleh pakai ilmu apa aja. Kalau dia menolak dianalisis pakai salah satu jenis ilmu, artinya kamu bukan kebenaran yang paling benar. Kan ngono. Nek Quran jan bener, ayo gelar aksiomane apa? Gelar lemanya gimana? Gelar hipotesisnya kayak apa? Dengan pembuktian formal, karena tidak bisa dibuktikan secara empiris. Karena tidak make sense Quran dibuktikan secara empiris.
Dia konsep yang tidak kita pahami, mohon maaf, gini maksudnya kita tidak pahami itu gini. Anda dua dimensi paham ya. Saya kasih contoh, yang sesuatu yang tidak bisa dipahami tapi tidak bisa dibayangkan tapi diterima oleh sains. Satu dimensi itu apa? Garis. Dua dimensi itu apa? Bidang. Tiga dimensi itu apa? Ruang. Empat dimensi apa? Enggak. Waktu itu ilusi. Kapan-kapan tak ceritanya, waktu itu ilusi. Oke, tapi syaratnya gini kok. Satu dimensi garis. Dua dimensi garis berikutnya itu jaraknya 90 derajat. Dimensi ketiga sumbunya itu 90 derajat dengan dua sumbu yang lain. Betul enggak? Dimensi keempat ada satu sumbu garis lagi yang 90 derajat sama tiga sumbu yang lain. Udah enggak bisa bayangin otak manusia. Tapi benar atau salah? Benar secara formal. Tidak benar secara empiris. Kalau orang sains tidak mempercaya pembuktian empiris, artinya dia menolak kebenaran matematika. Kalau dia menolak kebenaran matematika, semua sains batal. Semua sains itu pakai logika matematika, kan gitu. Ayo, maksudnya gini loh. Kalau memang benar-benar mau berjuang membuat Quran relevan di zaman apapun, pahami zamannya. Terjemahkan Quran dalam bahasa zaman tersebut. Karena kamu percaya bahwa Quran itu memang kebenaran yang puncak. Ini tidak urusan kepercayaan, urusan pembuktian juga. Kita gali lagi, pembuktian itu ada apa sih? Oh, kamu cuma maunya pembuktian empiris. Kalau kamu ngomong, nggak bisa empiris saja. Terus apa? Loh, kamu harus paham dunia sains. Loh, secara empiris ada loh yang namanya formal. Formal tuh gini loh. Wah, gue enak jelaskan ngono kan enak. Wong udah ora paham. Mesti ngomong kono ya ora paham kuwi. Saran debat-debat ra ngono kuwi biasanya tidak paham secara detail. Sorry ya aku rada abot ya. Maksudnya ini saya menganggap teman-teman ini teman-teman yang terfilter dan terpilih wis ora apa-apa gini nih. Karena kalau kita punya fondasi yang jelas kita ngadepin apa-apa tuh gampang. Enggak harus ngapa-ngapain kok. Basisnya manusia tuh enggak harus ngapa-ngapain. Saya kenapa berani ngomong gitu? Karena semua yang diharuskan kepadamu itu dikasih sama orang. Disuruh sama bapakmu, disuruh sama tetanggamu, disuruh sama kiaimu, bener nggak? Kecuali kamu bisa dengerin Tuhan langsung, atau Jibril yang nyuruh. Artinya kamu disuruh sama yang buat kamu, kan gitu. Di luar itu kan kamu katanya, kan gitu tuh. Nah, tapi kita melakukan sesuatu tetap. Artinya kita lihat polanya, kenapa sih kita melakukan sesuatu? Karena kita punya tujuan. Pertanyaan berikutnya, tujuan itu disadari atau tidak? Kalau tujuannya tidak disadari, kamu dari sifatnya jadi reaktif. Orang yang reaktif itu mudah dikontrol oleh orang lain. Kalau kamu sadar tujuannya, artinya itu menjadi proaktif. Saya buktikan dengan motivator-motivator modern itu. Semuanya ngomong kok, kalau kamu cita-cita, tuliskan di atas cermin. Tuliskan di atas pintu, sehingga ketika kamu keluar rumah, kamu tahu persis niatnya kemana. Kenapa? Agar tidak reaktif. Agar kamu punya gantolan, mau kemana nih saya nih. Islam wis disediani, kalau kamu masuk Islam. Mau kemana? Mau ke akhirat, wis titik. Udah disediani. Jadi nggak perlu ngarang sendiri, nggak perlu kreatif. Karena kreatif itu bisa membuat fun hidup, tapi bisa membuat salah sangka juga. Orang yang pengen kaya raya di akhir hidupnya juga, wah sebenarnya keluarga paling penting. Salah langkah terutama. Itu menghindari penyesalan ngono kuwi agama ki. Jadi kalau ada orang yang tidak mempercayai agama, percayalah suatu hari kan gitu. Dia akan menyadari pentingnya itu. Apakah itu benar atau salah? Benar atau salah gitu tidak semudah itu loh. Kowe wingi ngentuk. Halo. Disensor iki langsung iki. Asem iki. Pentil iki. Ngapa di-mute iki. Oke ya, saya pengen memberi lambaran aja bahwa inisiatif ini semua penting. Ada orang ngomong itu penting, tapi yang perlu kita ingat selalu ada fondasi dalam setiap orang melakukan sesuatu. Fondasinya apa sih? Tujuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih? Kalau tidak kelihatan tujuannya, artinya dia cuma wedus yang digembala oleh orang lain. Orang yang mudah reaktif dengan Twitter itu adalah wedus yang mudah digembala. Contohnya,
Karena dia cuma reaktif aja. Can asu iki kok tak melu. Wah. Iki can ngene kok tak melu. Wah. Reaktif. Saya nggak ngomong itu salah. Tapi kita bisa lebih baik daripada itu. Nah, ini tadi tentang AI. Apa nganggo AI? Neng hati-hati. Hati-hati pakai AI. Saya setahun yang lalu sudah lihat ada orang Malaysia bikin AI tentang tafsir dan seterusnya. Dapat 2 hari tak email wonge, hati-hati gue. Kenapa? Karena kamu menjadi sumber referensi dari kepercayaan yang sudah terlandaskan 1400 tahun. Sekali dia salah, efeknya bisa besar. Minimal kasih disclaimer, ini alatnya bisa bodoh loh. Misalnya gitulah. Alatnya iso mumet lho iki gitu. Yo anggap aja ngobrol karo wong-wong ki ya iso lali, iso selip misalnya gitu. Karena sampai saat ini kenapa saya tidak berani nyentuh memberikan informasi tentang Quran dan hadis? Karena AI itu masih ada kekurangan yang disebut sebagai halusinasi. Dan ketika orang bertanya, saya tadi ngomong, ayo dibangun red team. Red team itu apa? Tim yang khusus ngisruh. Wes. Karena jangan berharap wong Indonesia buka aplikasi untuk berbuat dengan baik sesuai yang kita maksudkan. Indonesia kok telek mampu, mesti ngisruh, wes tak jamin mesti itu naluriah orang Indonesia itu naluriah paling iseng di dunia gue. Wah paling iseng, kreatif yang tidak ada tujuannya, gue Indonesia paling luar biasa mas gue. Terus cekikian ngisruh itu. Jadi Anda harus paham nih bahwa dunia yang peduli, mungkin ini saya pelajarannya dari Leto. Ketika membuat Leto itu dulu, satu nada itu bisa saya bahas karo Patup 3 hari itu. Api ingin ini. Setelah album kedua ketiga, Dewi ki dirungokke wong sambil ngoyo, sambil nyetir iki. Dewi lembahas yo ngasih kentir kok ngene. Orang tuh selewat loh. Ini kenapa kita segitu? Karena itu anak kita. Oke, tapi ini tidak menunjukkan universal view dari masyarakat yang lain. Anda membuat iki anakku ngene cara ngenggone. Wong liya nganggo, deloki. Pertanyaan pertama, hadis endi sing ngolehke aku rabi ping 3 ra ngomong bojoku pertama. Langsung ngono kok mesti. Utek-utek arek-arek kuwi. Arek-arek kok. Bar kuwi diposting neng medsos. Ki jarine oleh iki debat gue. Hati-hati dadi sumber gue. Sumber membolehkan orang. Karena nyon saya ngomong lah. Teman-teman red team yang saya bangun di kantor itu red team parah itu. Mereka red teamnya tugas mereka ngisruh. Tangan ngerusak kuwi anjen. Itu bisa. Kemarin pemilihan presiden kemarin ada yang coba-coba bikin bot AI untuk menunjukkan visi misinya. Hari pertama keluar di red team. Wes presidennya kemudian ngomong, saya nggak perlu ngomong calon yang mana ya. Presidennya ngomong saya mendukung PKI biasa. Langsung ngomong kayak ngono. Di utak sedemikian rupa AI ini. Artinya dia bisa memberi statement yang tidak dimaksudkan oleh dia. Di screenshot selesai loh gue. Gue tak screenshot tak kirim karo wong. Hati-hati cuk kon niku. Bukan aku mendukung presidenmu atau tidak ya. Iki masalahnya akan menjadi kisruh sing ra penting ngene-ngene iki. Dadi fitnah ini nanti. Kalau bisa dipakai sama orang. Nah, saya menghalangi jangan sampai itu terjadi ngono lah. Konku, wah kiai ngolehke aku ngantemi wong iki. Wah ngono kuwi wah sing disalahke kowe engko. Kan gitu. Sangat hati-hati. Tapi Indonesia itu memang melting pot untuk urusan gini-gini. Jadi kalau lulus di Indonesia di dunia lulus. Oh, dunia enteng kowe. Ketemu ancuke utek-uteke wong Indonesia kuwi. Indonesia dunia wis enteng nek ketemu isenge dhewe iki. Asu isenge kita itu luar biasa memang. Itu bisa jadi aset, bisa jadi masalah. Nah, untuk kreativitas itu menjadi aset, tapi kalau ketemu itu jadi user sudah di masalah banget itu. Hati-hati yo banget gue hati-hati. Ya nanti urusan teknis kita ngobrol lah untuk bisa mengantisipasi itu seperti apa. Nah, oke, saya hanya tadi ojo nyanyi sih. Setelah ini nyanyi gak apa-apa. Aku tadi ngomong ojo nyanyi sih agar kita punya fondasi. Fondasinya itu tadi yang penting. Saya ulangi lagi ya, men kelingan.
Itu peta yang akan berguna. Sadarilah bahwa otak di kepala kita, dunia yang kita pahami di kepala kita, itu bukan dunia yang sebenarnya. Itu dunia yang kita persepsikan. Contoh paling sederhana, tangan kananku di mana? Di belakangnya Mas Helmi. Itu otakmu ngisi dewe atau ngelihat secara empiris? Ya sekokono ya, nek sekokono ra ketok iki. Artinya otak kita tuh banyak mengisi titik-titik di garis-garis sendiri. Kowe ngerti po nek tanganku neng burine Mas Helmi? Sapa ngerti aku sakti tanganku ono telu siji meneh lagi nggaruki bokong misale. Iki meng tangan palsu misalnya. Nah, artinya otak kita sendiri membuat dunia yang belum 100% dari dunia sebenarnya. Banyak yang kita isi-isi sendiri. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan asumsi. Nah, otak seperti itu untuk bisa menggait masa depan ada kekurangan. Makanya penting ilmu. Ilmu itu digunakan agar kita bisa menyamakan apa dunia di kepala kita dan dunia yang terjadi sebenarnya. Kalau kita sudah punya jembatan itu, kita bisa mengcrafting, mencoba. Biar masa depannya kayak gini, saya melakukan A, B, C. Kalau pertanyaan basicnya, apakah harus? Enggak harus. Enggak ada yang harus. Tapi kalau kamu punya tujuan, jadi kemudian ada nih yang benar, yang salah, yang boleh, yang tidak. Karena ada tujuan. Kalau mau hidup tanpa ada tujuan, kalau mau hidup tanpa ada benar salah, uripo tanpa tujuan. Gue cacah di apa bar dipedhot bojone ngono, urip serasa tidak ada tujuan, ra ono sing salah to. Gue nang kuburan gue ra wedi. Mah setan-setan kono aku bar dipedhot asu. Wah, tetap orang semua ukuran standar itu berubah hanya karena sebuah kondisi. Paham maksud saya ya? Oke ya, itu agar kita tidak ngawang-ngawang. Grounded nih. Ilmu gue penting. Debat itu tempatnya di mana? Untuk tujuan apa? Energi itu terbatas. Gunakan seakurat mungkin dengan ilmu tersebut. Nah, maiyah gunanya adalah seperti itu. Kita ngobrol ini bukan ngomong benar salah. Kita ngobrol saling mengisi yang kita isi sendiri itu tadi. Karena kita terbiasa untuk tahu, dalam tanda petik sok tahu. Ono gambar buntut, wis digambar sak awake. Seolah-olah tahu. Sampai Simbah dulu sangat banyak korban jadi sop buntut itu. Video 1 menit, langsung ngunek ini orang yang tidak benar ngaji gur. Kowe ngerti 1 menit lho, cuk, matane. Tapi di sini mungkin sudah mengalami itu ya, bahwa Anda disalahfahami orang, Anda difitnah orang, Anda disalah sangkai orang. Kenapa? Bukan salahmu. Itu karena ketidakdisiplinan orang yang mengetahui mana data, mana yang dia buat sendiri. Itulah kenapa kalimatnya, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib ya, yang mengatakan bener apa salah gitu, ahli-ahli kiai gitu. Jangan ngomongin orang, karena itu justru menunjukkan dirimu, bukan menunjukkan orang lain itu. Kenapa? Karena ngisinya pakai yang ada di kepalanya, ngisi kekosongannya itu. Lihat 1 menit sudah punya cercaan 1 jam. 59 menit itu yang ada di kepalanya itu. Hati-hati dengan diri kita sendiri. Hati-hati disiplin dengan apa yang ada di kepala kita sendiri. Debat apapun, ribut apapun enggak masalah, usaha apapun enggak ada masalah, asal kita sadar ini tadi petanya. Eling lan waspada itu titiknya di sini. Eling bahwa tujuannya di depan, waspada, otak kita mungkin tidak sempurna dan tidak lengkap. Perjalanan mungkin bisa menggeser kita. Tapi kita ingat bahwa tujuannya ke sana, debat adalah digunakan untuk menuju ke sana paling cepat, paling efektif. Mas Adit dengan kepeduliannya pada settlement, teman-teman dengan kepeduliannya paruh kiri-kiri sing rasa dodolan, lagi jajal dodolan, ayo kita bangun wae bareng-bareng yo. Iki teman-teman yang di mana hal yang peduli dengan iki cah-cah nom kok wis ra eling karo Quran to, gimana nih? Perlu kita cek lagi bahwa mungkin memang perlu update, bukan update Qur'annya, tapi update pemahaman tentang Quran. Karena premisnya Quran dari awal zaman sampai akhir zaman benar. Yang membuat selip adalah kenapa
tafsir 1000 tahun yang lalu tetap kita pegang sekarang dengan keadaan yang berbeda. Nah, itu kan mungkin perlu juga kita pikirkan kembali ulang. Dan inisiatif ini bukan hanya di Manhal. Saya ditemui sama teman-teman pesantren, salah satu pesantren. Aku enak lah ya nyebut jenenge kali opak ngono. Ora apa-apa ya. Teman-teman Yai Jadul Maula dan teman-teman yang sangat progresif dan saya sangat senang karena mereka pengen bikin forum, pengen bikin pendidikan dalam tanda petik lah, tapi yang update, yang berani untuk berpikir ulang tanpa keluar dari fondasinya. Ma'iyah sudah melakukan itu dari dulu, walaupun pagar kita lebih terbuka. Nah gini, akare kok Quran, sok-sok akare cah ateis barang, sok-sok akare PKI barang jenenge Ma'iyah. Tapi kan Ma'iyah memang kita mencoba memahami sebanyak mungkin dunia di kepala orang. Kenapa? Karena dunia di kepala orang itu pasti asalnya dari dunia nyata. Semakin banyak kita bisa ngumpulin sudut pandang, kita berarti semakin lengkap untuk melihat dunia. Gunane ngono kuwi. Itu untuk awalan agar kita nanti kalau ngobrol lebih lanjut lebih jelas tujuannya kemana, kalau ada tanya jawabnya, dan monggo kalau mau piye kon nyanyi popo.